Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan seputar makharijul huruf yang sebelumnya telah sampai pada huruf qaf, kemudian juga huruf kaf sudah. Kali ini kita akan membahas pada makhraj huruf jim beserta sifat-sifatnya. Huruf jim sendiri makhrajnya terletak pada lidah, bagian tengah. Di sini keluarnya huruf jim. Nah, nantinya huruf jim ketika kita pelajari sifat-sifatnya akan kita dapati pengucapan huruf jim sedikit berbeda dengan huruf C kalau di bahasa Indonesia ya. Kita tahu ada C ya di bahasa Indonesia, jambu, jalan dan sebagainya. Nah, pengucapannya nanti ada sedikit perbedaan yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi setelah kita memahami makhrajnya ada di tengah sini ya. Sekarang kita mempelajari bagaimana sifat-sifat dari huruf jim ini sehingga bisa kita ucapkan dengan tepat dan benar. Nah, sifat pertama untuk huruf jim adalah jahar. Dia sifatnya jahar yang nantinya berhubungan dengan nafas. Sehingga ketika kita mengucapkan huruf jim, nafas tidak akan terlalu banyak yang keluar. Nanti bisa dirasakan. Kalau nafasnya tidak banyak yang keluar, nah ini berarti sudah tepat. Sedangkan kalau nafas banyak keluar, seperti kita ucapkan ja, seperti ini. Nah, ini berarti kurang tepat. Kenapa? Karena huruf jim punya sifat jahar ya. Nanti sebagai perbandingan, misalkan kita lihat huruf yang sebelumnya sudah kita pelajari juga. Misalkan ada huruf H yang sifatnya dari sifat jahar yang dimiliki oleh jim, H memiliki sifat kebalikan, yaitu sifatnya adalah hamas. Kalau kita mengucapkan huruf H, akan banyak sekali nafas yang terasa keluar ya. Ha, bisa dirasakan sendiri. Sehingga untuk jim karena dia sifatnya jahar tidak banyak nafas yang keluar. Sehingga kita mengucapkannya ja. Nah, bedakan antara ja dan ja ya. Kemudian sifat yang kedua untuk huruf jim sendiri adalah sifat syiddah ya. Sifat syiddah. Di mana syiddah ini kalau jahar tadi berhubungan dengan nafas, maka syiddah berhubungan dengan suara. Nah, huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah nantinya membuat huruf tersebut suara tertahan. Ya, suara tertahan ketika kita mengucapkan. Sehingga kita mengucapkan ja, selesai. Sama seperti sebelumnya kita sudah membahas huruf A. Selesai berhenti. Karena memang sifatnya syiddah. Beda dengan H tadi misalkan, atau H yang sebelumnya sudah kita pelajari. H ya. Nah, ini terasa sekali suara tidak tertahan. Beda dengan ja, selesai. Seperti itu tata cara pengucapan jim ya, huruf jim yang memang memiliki sifat jahar, kemudian juga memiliki sifat syiddah sehingga nafas tertahan, suara juga banyak tertahan ketika pengucapannya. Kemudian untuk sifat selanjutnya ya, dari huruf jim ini adalah dia punya sifat istifal ya, dan sifat infitah. Nah, dua sifat ini ya, seperti yang sebelumnya sudah kita singgung, dua sifat ini nantinya membuat huruf jim diucapkan dengan tipis atau istilahnya adalah tarqiq ya. Jadi kita ucapkan dengan tarqiq. Jadi tipis. Berbeda dengan huruf yang tebal. Huruf-huruf yang tebal, misalnya kho kita ucapkan o, tebal ya, terasa tebal kho. Tapi jim kita ucapkannya ja, bukan jo, ndak ya. Kita ucapkan ja, kenapa? Karena dia punya sifat istifal dan sifat infitah yang secara otomatis membuat huruf jim menjadi tipis ataupun tarqiq ya. Bukan tafkhim atau tebal. Nah, kemudian selanjutnya berkenaan dengan huruf jim, dia juga punya satu sifat lain. Ya, kalau kemarin banyak huruf yang cuma punya 4 sifat ini, ya, tapi jim punya sifat tambahan. Sifat tersebut adalah sifat qalqalah. Ya. Sifat ini adalah sifat qalqalah, yang artinya secara mudahnya adalah memantul. Ya, huruf jim yang mana sifat qalqalah ini ketika huruf jim sukun
maka kita buat dia memantul. Jadi kita ucapkan misalkan aj, marij misalkan, atau baj, taj dan sebagainya. Jadi huruf jim punya satu tambahan sifat, yaitu sifat qalqalah, yang kemudian ya ketika sukun, ya huruf-huruf qalqalah ini kita ketahui bersama nantinya huruf-huruf tersebut akan memantul ketika kita mengucapkannya dalam keadaan sukun. Kemudian teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada beberapa kesalahan yang umum terjadi tatkala mengucapkan huruf jim. Kesalahan pertama adalah berkenaan dengan dua sifat ini, ya, berkenaan dengan dua sifat ini. Tadi sudah kita sampaikan, jahar dan syiddah membuat huruf jim ketika kita mengucapkan nafas tertahan, kemudian suara juga tertahan. Nah, sebagian orang ketika mengucapkan jim salah pengucapannya. Dia mengucapkannya nafas tidak tertahan, suara juga tidak tertahan, sehingga terucap ja. Nah, ini mungkin mirip dengan huruf J di bahasa Indonesia, ya. Padahal jim karena dia punya sifat jahar dan syiddah membuatnya tidak demikian terucap, tapi ja. Nah, bedakan antara ja dan ja. Nah, beda ya. Nah, ini kesalahan pertama yang sering terjadi. Kemudian juga kesalahan kedua, terkadang ada yang mengucapkannya sedikit mungkin terdengar seperti medok, ya. Jadi ja seperti ini. Padahal tidak demikian juga, karena kalau mengucapkannya seperti ini, nah terkadang terdengar seperti agak tebal, ya. Jadi ja. Nah, padahal tidak demikian. Kita mengucapkannya tipis karena sifatnya istifal dan infitah. Ja seperti ini. Kemudian kesalahan yang lain yang juga terkadang terjadi tatkala pengucapan huruf jim, ya, terkadang dari bagian qalqalahnya, kadang qalqalahnya tidak terdengar, ya, marij misalkan harusnya marij, ya, qalqalahnya tidak terdengar, atau juga terkadang, ya, kesalahan yang juga cukup sering berkenaan dengan qalqalah, ya. Qalqalah, ya, sebagian orang mengucapkan qalqalah condong kepada harokat tertentu, biasanya condong kepada harokat fathah. Padahal pendapat yang lebih tepat, yang rajih, wallahu alam, untuk qalqalah ini, ya, tidak condong ke harokat manapun, tidak condong ke fathah, tidak condong ke kasroh, tidak condong ke dhammah. Karena kalau nanti condong ke harokat tertentu, terdengar nanti suaranya seperti harokat itu. Contohnya misalkan ketika kita mengucapkan atau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, waj'alna lil muttaqina imama, ya. Pada lafaz waj'alna. Nah, jimnya ini sukun, ya. Nah, kita mengucapkan yang tepat adalah waj'alna, ya, tidak condong ke fathah, kasrah atau dhammah. Nah, sebagian ada yang mengucapkannya condong ke fathah, sehingga justru malah jimnya, ya, qalqalahnya ini terdengar seperti seakan-akan jimnya berharokat fathah. Seperti ini. Waj'alna, pantulannya ke a, ya, ke a. Waj'alna. Nah, padahal kalau kita perhatikan sekilas ketika mengucapkan waj'alna, mantulnya seperti ke fathah, ya, seakan-akan jadinya harokatnya ini harokat fathah. Nah, ketika harokatnya ini fathah, maka kita tahu artinya pun sudah berbeda antara waj'alna dengan waja'alna. Nah, ini berkenaan dengan huruf jim serta beberapa kesalahan yang sering terjadi pada huruf jim. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.